Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Sabtu siang. Tenda-tenda yang digunakan untuk festival buah di Waduk Serbo serta sejumlah rumah roboh tertimpa pohon tumbang. Inilah video amatir detik-detik tenda festival buah di Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo diterjang angin kencang. Tenda utama dan juga tenda tamu undangan roboh. Robohnya tenda menimpa kursi dan juga motor. Beberapa tenda kecil untuk stand buah juga roboh. Bahkan tenda yang digunakan untuk panitia terbang sampai jalan lingkar Sermo. Tidak hanya itu saja, gapura festival buah yang berada di depan pintu masuk acara juga tak luput dari terjangan angin. Beruntung tidak menimpa warga dan petugas festival. Panitia festival Tatang Delon menyatakan hujan angin ini terjadi sudah sejak kemarin saat persiapan. Hanya kebetulan saja kejadian angin kencang ini terjadi sesudah acara. Sebenarnya dari kemarin ya, ini hujan campur angin ini. Jadi kemarin kita persiapan itu juga cukup terkendala. Dan ini tadi kejadiannya kebetulannya sudah selesai acara. Ya sudah selesai acara, angin begitu kenceng tambah hujan. Ya alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa lah. Menurut informasi dari BPBD, Kulon Progo akibat hujan dan angin kencang ada beberapa rumah rusak tertimpa pohon tumbang. Kejadian rumah rusak terjadi di beberapa lokasi Kapanewon, seperti di Kapanewon, Samigalu, Pengasi, Wates, Lendah. Sementara hingga kini petugas gabungan dibantu relawan masih melakukan evakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga di beberapa lokasi. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo Ainus melaporkan. Pemirsa, atap rumah di Kampung Kembang Kuning, Surabaya ambruk menimpa sejumlah motor serta membuat seorang ibu hamil penghuni rumah terjebak karena pintu rumah tertutup reruntuhan serta kabel listrik yang bergelantungan. Ambruknya atap rumah tersebut terekam CCTV. Inilah detik-detik atap rumah di Kampung Kembang Kuning, Gang Surabaya ambruk. Dalam rekaman CCTV, atap yang ambruk berada di bagian depan rumah menimpa sebuah sepeda motor dan menarik kabel listrik hingga bergelantungan di depan rumah. Beruntung saat kejadian tak ada satu orang pun yang melintas di lokasi. Hanya saja penghuni rumah sempat terjebak karena kabel listrik yang menjulur memblokade pintu serta reruntuhan. Penghuni rumah yang tengah hamil ini akhirnya berhasil dievakuasi dari rumah tetangga yang berada di sebelahnya dengan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya serta BPBD. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Soalnya pas saya posisi makan, tiba-tiba rumah ini langsung jatuh mas depannya itu. Nggak hujan juga, anginnya juga nggak kenceng. Tapi tiba-tiba jatuh. Atas kejadian ini, pihak BPBD Kota Surabaya melakukan bantuan pembersihan puing-puing bangunan dan kabel listrik agar tidak mengganggu aktivitas warga yang lain. Jadi nanti kita cek lagi, kalau memang bahaya ditempati, jangan ditempati. Kalau memang sesuai dengan hasil pengecekan yang sisi dalam bisa ditempati, kita pun tidak menyarankan, lebih baik menempati hunian lain dulu. Penghuni rumah diminta untuk tidak menempati rumahnya karena beresiko hingga dilakukan renovasi dan perbaikan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang istri di Jember, Jawa Timur dianiaya suaminya sendiri dengan menggunakan penjalin dan ikat di dalam kandang sapi menggunakan rantai dan tali. Perbuatan suami tersebut gara-gara istrinya sering berpergian tanpa pamit dan juga berhutang uang kepada tetangga dan orang lain tanpa sepengetahuan suami. Beginilah kondisi Supriyati, 46 tahun, warga desa Gelundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur, saat ditemukan warga di sebuah gudang kosong di Kecamatan Wuluhan, Jember. Supriyati yang disekap suaminya dan dianiaya dan dirantai ini berhasil kabur dari kandang sapi di sebelah rumahnya dan bersembunyi di sebuah gudang di dekat rumahnya. Saat di gudang itulah korban berteriak minta tolong hingga mengundang warga setempat untuk menuju asal suara. Saat dilihat, warga terkejut karena kondisi Supriyati penuh luka lebam dan dalam tangan terikat rantai dan tali. Aparat kepolisian yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan melepas tali serta rantai untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Wuluhan untuk mendapat penanganan medis.
Sementara suami korban Hermawan langsung ditangkap polisi di rumahnya. Saat diinterogasi penyidik, pelaku mengaku hilaf karena telah menganiaya istrinya. Pelaku mengaku kesal karena istrinya tak jujur, apalagi sering keluar rumah tanpa pamit hingga membuatnya cemburu. Selain itu, istrinya juga memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuannya. Pak, apa Pak alasan atau pertimbangan Bapak sampai menganiaya istrinya Bapak sendiri apa ini barangkali? Lupa. Lupanya gimana? Apa sih? Hilaf itu. Hilaf ya. Kenapa memangnya istrinya merantau atau gimana? Iya. Perantau di mana, Pak? Kabur itu Pak, kabur katanya ada di Medan kan? Medan. Di Medan. Iya katanya. Kapolsek Wuluhan AKP Solikan Arif menyatakan pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Ada suara teriakan seorang perempuan yang berada di dalam gudang, kemudian didatangi oleh masyarakat dan ternyata wanita tersebut bernama Butika alias Supiati yang pada waktu itu yang bersangkutan dalam posisi tangannya terikat, dan menurut pengakuan korban yang bersangkutan habis dianiaya atau dilakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang memiliki usaha warung sate nekat melakukan aksi pencurian 2 ekor kambing. Kambing curiannya tersebut diangkut menggunakan mobil mewah milik keduanya. Inilah rekaman CCTV saat mobil mewah pelaku pasutri usai mencuri hewan ternak kambing di Kecamatan Gerujugan Kidul, Bondowoso. Dalam video terlihat mobil pelaku melintas di jalanan pada pagi hari. Pasutri tersebut bernama Pendi Widadana dan Khalifa, warga desa Dadapan, Gerujugan. Terungkapnya kasus ini bermula saat korban Ahmad Roji melapor kehilangan 2 ekor ternaknya ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang merupakan pemilik warung sate kambing. Di hadapan kepolisian, para pelaku mengakui perbuatannya. Selain mengamankan kambing hasil curiannya, polisi juga mengamankan mobil mewah jenis sedan. Dari barang bukti, pengungkapan bagaimana barang bukti sampai ditemukan. Yang pada akhirnya dari mobil kuning itu kita indikasinya mengarah kepada tersangka orangnya ini. Dari bukti-bukti yang kuat, akhirnya kita berusaha dari barang bukti mana yang dicuri adalah kambing itu akhirnya bisa ditemukan melalui penyelidikan kita. Atas perbuatannya, pelaku saat ini mendekam di sel Mapolsek Gerujugan dan dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP. Dari Bondowoso, Rizky Aminullah Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, Polres Kota Waringin Barat merazia sejumlah kamar hotel yang diduga sering digunakan maksiat. Dari hasil razia tersebut ditemukan sejumlah pasangan bukan suami istri sedang memadu kasih di kamar hotel dan juga menangkap tangan pasangan sedang memakai narkoba jenis sabu. Petugas gabungan Kota Waringin Barat melakukan razia pekat jelang bulan suci Ramadan. Kafe, remang-remang, hotel, hingga tempat nongkrong dirazia. Selain itu, tempat-tempat yang mencurigakan juga dicek oleh polisi. Sejumlah pengunjung kafe dan hotel juga digeledah barang bawaannya. Dari hasil operasi pekat ditemukan beberapa pasangan bukan suami istri berada di dalam kamar hotel dan langsung dibawa ke Polres Kobar. Selain itu, didapati 2 orang pasangan yang ditangkap di hotel yang sedang menggunakan narkoba. Di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa bom dan sabu sisa pemakaian yaitu 0,19 gram. Beberapa pasangan yang sudah dibawa ke Polres Kota Waringin Barat untuk dilakukan pembinaan karena bukan pasangan yang merupakan pasangan apa, suami istri ya, pasangan suami istri atau pasangan yang syah.
Kegiatan operasi pekat ini akan gencar dilaksanakan selama bulan suci Ramadan agar masyarakat yang menjalankan ibadah puasa bisa khusyuk. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, iNews melaporkan. Pemirsa, terlibat aksi pengeroyokan di depan sebuah minimarket. Sejumlah anggota pencaksilat di Sidoarjo, Jawa Timur diamankan petugas kepolisian. Aksi pengeroyokan yang sempat menggegerkan warga terekam kamera CCTV minimarket. Seperti inilah aksi pengeroyokan di depan sebuah minimarket di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo yang dilakukan sejumlah oknum pendekar salah satu perguruan silat yang terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV saat sebelum kejadian, konvoi gerombolan remaja yang tergabung dalam oknum pendekar salah satu perguruan silat tersebut tiba-tiba menyerang para korban yang sedang duduk-duduk santai di depan minimarket dengan membabi buta. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil meringkus dan mengamankan 5 pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur dan langsung dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan. Ketiga pelaku lain berinisial RH, DR, dan RA mengaku nekat melakukan aksi pengeroyokan karena dendam setelah salah satu anggotanya menjadi korban pengeroyokan. Ini karena menggunakan juga semacam kaos yang juga mengidentifikasi sebagai salah satu komunitas dari perguruan silat, maka kemudian mereka melakukan pemukulan, ya, mendatangi korban dan melakukan pemukulan secara bersama-sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini sejumlah oknum pendekar silat pelaku pengeroyokan diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, petugas kepolisian menghadang dan membubarkan ratusan pesilat yang melakukan konvoi dan menutup ruas jalan nasional. Meski banyak yang berhasil kabur, namun polisi mengamankan ratusan pesilat. Sebanyak ratusan pesilat melakukan aksi konvoi di Jalan Nasional Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Aksi konvoi rombongan pesilat itu bahkan sampai menutup ruas Jalan Nasional Surabaya-Jombang. Polisi pun langsung menghadang dan menangkap para pesilat. Sementara ratusan pesilat lain yang mencoba kabur berhasil dihadang oleh polisi dan ditangkap di wilayah kota Jombang. Diketahui awalnya rombongan pesilat sedang menghadiri acara pengesahan anggota baru salah satu perguruan silat. Namun seusai acara, mereka melakukan konvoi hingga mengganggu jalan raya. Para pesilat yang tertangkap diberikan sanksi jalan kaki sambil mendorong motornya hingga masuk ke Mapolres Jombang. Kami mendapat perintah untuk melakukan penyekatan dari Rayam Kota, melaksanakan penyekatan yang titik kumpulnya ada di Polsek Peterongan. Akhirnya oleh dari Rayam Kota tadi diambil tindakan tegas, yaitu kita laksanakan pengamanan kepada para peserta konvoi yang terdiri dari penggembira, yang sebagian besar dari penggembira dari perguruan silat tersebut. Hingga kini ratusan pesilat tersebut masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat yang tinggal di sekitar aliran Sungai Kali Atap bisa bernafas lega. Pasalnya seekor buaya muara yang sempat terlihat di sungai akhirnya dapat ditangkap oleh relawan komunitas pencinta reptil. Sejak Jumat malam, sejumlah relawan bersama komunitas pencinta reptil melakukan pencarian seekor buaya di aliran Sungai Kali Atap di Desa Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Setelah melakukan penyisiran, buaya berhasil ditangkap dengan menangkap buaya yang dicari-cari dengan alat penjerat. Buaya muara dengan panjang 1,5 meter ini kemudian diserahkan ke BKSDA. Reptil jenis buaya muara tersebut diduga sebelumnya dipelihara dan sengaja dilepas ke Sungai Kali Atap. Hasil identifikasi ini terus sama dari kemarin kita lihat memang ini buaya piaraan. Entah itu dia lepas ya dengan sengaja atau memang terlepas seperti itu, Bang.
Sebelumnya warga digegerkan dengan kemunculan buaya di aliran kali atap untuk mencari mangsa. Setelah ditangkap, rencananya petugas BKSDA akan melepas liarkan buaya di habitatnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Aceh Utara rela berdesakan dan memadati lokasi operasi pasar murah yang digelar oleh Disperindak dan UKM Aceh Utara. Operasi pasar murah bertujuan untuk menekan kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, warga rela mengantri hingga puluhan meter demi mendapatkan 10 kg beras dengan harga murah dibandingkan harga pasaran. Operasi pasar murah yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Utara disambut antusias ratusan warga. Meskipun dalam kondisi berdesakan, namun tidak menyuruti niat mereka untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga murah. Dalam operasi pasar murah ini tersedia beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, hingga telur ayam. Bahan pokok yang dijual di lokasi tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah Aceh Utara mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per item. Diharapkan kegiatan pasar murah ini dapat membantu masyarakat menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah serta dapat mengendalikan inflasi dan menekan kenaikan harga bahan pokok di Aceh Utara. Antrian panjang hingga puluhan meter terjadi di stan beras SPHP kelas medium dalam program pangan murah di kawasan Wonorejo Terpadu Lumajang, Jawa Timur. Ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan jatah pembelian 10 kg beras yang dijual di bawah harga pasar. Beras 10 kg dijual dengan harga Rp102.000, sedangkan harga di pasaran mencapai Rp150.000 hingga Rp156.000. Gerakan pasar murah dan operasi pasar yang digelar pemerintah Kabupaten Lumajang dan menjadi kesempatan bagi warga untuk menghemat pengeluaran itu sebab dimanapun titik lokasi kegiatan pangan murah selalu dibanjiri warga. Selain untuk menstabilkan harga beras, kegiatan dilakukan untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Lumajang di mana pekan ini menyentuh angka 3,2%. Minggu terakhir ini minggu ini angka inflasi kita cukup tinggi, ada 3,2. Nah ini makanya kami semua bergerak untuk bagaimana bisa mengendalikan angka inflasi. Salah satunya melakukan gerakan pangan murah. Ya, nanti akan diikuti juga operasi pasar, termasuk juga operasi pasar penjualan beras SPHP di pasar-pasar. Selain beras SPHP dalam gerakan pangan ini juga dijual telur ayam, minyak goreng, serta cabai. Dari Kabupaten Aceh Utara dan Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain harga beras dan bumbu dapur yang mengalami lonjakan, harga daging juga terus naik jelang bulan Ramadan. Bahkan harga daging sapi di Aceh Barat Daya mencapai Rp230.000 per kilonya. Begitu pula harga daging ayam yang naik hingga Rp45.000 per kilogram di Pacitan, Jawa Timur. Warga Aceh Barat Daya mengeluh dengan harga daging sapi yang mencapai Rp230.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya, harga daging sapi yang dijual tepi jalan lintas nasional Kecamatan Blangpidi dijual seharga Rp180.000 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi jelang puasa Ramadan meski memberatkan warga, tetapi banyak warga tetap membelinya karena hendak membuat menu spesial pada awal melaksanakan ibadah puasa. Di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya, banyak pedagang daging musiman yang hanya berjualan saat menyambut Ramadan dan Hari Raya. Hal ini menjadi tradisi yang disebut Hari Megang. Ambil dari luar, ada yang dari Sumatera Utara, ada dari Banda Aceh. Kan mengalami kenaikan harga nih Pak, peminatnya gimana Pak? Kalau peminat kayaknya seperti tahun-tahun kemarin lah, masih stabil.
Tidak hanya daging sapi, harga daging ayam juga melonjak drastis. Di Pacitan, Jawa Timur, harga daging ayam melonjak Rp10.000 dari semula Rp35.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam tentu saja mengejutkan pembeli di pasar tradisional Arjowinangun. Terlebih lagi, harga kebutuhan lain seperti beras dan bumbu dapur juga telah naik terlebih dahulu. Juga keberatan Mas, apalagi bukan hanya kebutuhan ini aja yang naik, beras juga naik, apa-apa naik sekarang. Tapi ya pastinya gimana lagi ya Mas ya, gajinya juga segitu-gitu aja gitu. Untuk menyiasatinya, para ibu mengurangi belanjaan hingga separuh. Sebab uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Dari Pacitan dan Aceh Barat Daya, News melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memprediksi penggunaan angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Sementara pakar politik F. Saifullah menyebut gugatan perwakilan kelompok dapat menjadi alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut bahwa proses angket DPR RI membutuhkan proses yang cukup panjang. Ganjar pun memprediksi bahwa penggunaan angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan dan kejanggalan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI telah mendorong agar DPR bisa menggulirkan hak angket. Pada rapat paripurna DPR RI yang digelar beberapa hari lalu, 2 fraksi DPR yang tergabung dalam partai politik pendukung Anies Mohaimin, yakni fraksi PKS dan PKB yang melayangkan angket terkait pemilu 2024. Sementara pakar politik EF Saifullah menilai gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok bisa menjadi salah satu opsi untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilihan umum 2024. Gugatan ini bisa diajukan seseorang atau lebih untuk mewakili kelompok. Jadi akan paralel akan terjadi beberapa aktivitas. Yang pertama adalah gugatan ke MK. Ini kan prosedur elektoral sebagai bagian dari dispute hasil pemilu. Yang kedua adalah hak angket. Ini adalah proses konstitusional yang menghadapkan penyelenggara negara dengan lembaga resmi pengawasan kekuasaan yaitu DPR. Dan class action ini akan menambahi proses itu. Jadi ini paralel. Dari Jakarta, Novan Dwi, Irfan News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menyambut bulan suci Ramadan, sebanyak puluhan siswa di salah satu madrasah di Sidoarjo, Jawa Timur membuat 1000 kue apem secara bersamaan. Nantinya 1000 kue apem ini dibagi secara gratis kepada warga yang melintas sebagai wujud ungkap syukur. Iya, meski baru pertama kali dilakukan, namun kepiawaian para siswa dalam memasak dan membuat kue apem bisa diandalkan loh. Nah, dalam sehari mereka bisa memproduksi 1000 kue apem untuk kegiatan menggenangan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kondisi ini dilakukan puluhan siswa sebuah madrasah sanawiyah di Sidoarjo. Mereka membuat 1000 kue apem yang ditujukan kepada warga yang melintas di jalan raya secara gratis. Meski dalam proses memasak, mereka menemukan sejumlah kendala dan tidak jarang sejumlah kue apem pun gosong, namun siswa berhasil mengumpulkan 1000 apem dalam hitungan sekitar 2 jam. Ada kendala sedikit, adonannya kurang kebanyakan, pas waktu luang, bikinnya kebesaran dan mengambil kosong. 1000 apem ini adalah menandai bahwa kita melaksanakan kegiatan megengan. Megengan itu adalah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Maka kita seperti para leluhur kita dulu, nenek moyang kita, ini membuat apem.
Pembuatan 1000 kue apem selain sebagai wujud syukur siswa atas datangnya bulan suci Ramadan, pembuatan 1000 kue apem juga disimbolkan sebagai rasa saling memaafkan antar sesama umat muslim khususnya jelang Ramadan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.